tuh masih pubertas gitu. Kalau dikasih tahu alhamdulillah nurut-nurut sama guru BP. Di luar lain lagi curhat sama tembok. Tapi alhamdulillah nggak berkah. Yang disebut petuah dari guru. Alhamdulillah rabbal alamin wa syukurin nikmat wa bil khusus wa talabil ilmi faridatun kullu muslim wal muslimah. Alhamdulillah. Nggak sia-sia guru-guru ngajarin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuh pemuda kalau udah semangat, nggak perlu juga tangan, hati yang punya namanya segumpal darah sebagai saksi kelaknya. Dengan hembusan detak denyut yang kita sampaikan melalui benak di otak, tersave memori, langsung menyampaikan pada kolbu, hati melalui peredaran darah yang disampaikan oleh bisep otot, lalu akan menjadi saksi yang masa. Kan cakep. Wal insanu mahal kata manusia itu emang gak luput daripada salah, cuman jangan dicari-cari. Sudah jelas manusia ini lebih mulia dibanding makhluk manapun. Supaya nanti yaumil mahsyar juga ada hisabnya untuk kebaikan tersebut. Kok ya tega-tega kadang-kadang, tapi wajar masih pubertas. Masih wajar dianggap. Walaupun yang punya tembok gedak juga, ya Allah biha. Ini baru gua chat kemarin. Mana nyuruh si fulan, ya Allah udah diginiin lagi. Ya namanya kreatif, mungkin ya kreatif sekarang jangan tembok gua kadang-kadang sampai angkot dicoretin tuh. Astagfirullahaladzim. Ada pasar dulu, pasar nih kita nggak nyebutin sumber harta namanya, udah kayak bentuk apaan tahu gambar ya Rasulullah, warnanya ame bentuk temboknya ramean ame tulisan curhat nih. Apa yang ditulisin di tembok? Ya Allah, lama-lama di tembok menjadi ratapan anak-anak pubertas. Tapi apa nggak salah, mendingan kayak orang-orang dewasa yang sekarang, mendingan kayak pemuda-pemuda sekarang, no. Mendingan kayak remaja-remaja sekarang. Kalau mau curhat kreatif, nulis-nulis di media sosial, nulis-nulis di buku, kan kreatif lihatnya. Ya Allah, jadi saksi yaumil mahsyar dibaca banyak orang, nggak ngerepotin tembok orang-orang yang tadi barusan bebenah untuk acara-acara ini coret-coret jadi kagak keserati. Alhamdulillah kemajuannya sekarang, ya Allah. Tuh kias remaja sekarang, tuh gambaran daripada yang pemuda sekarang. Lihat balita-balita sekarang kagak kayak dulu lagi deh. Kagaknya gimana perbedaan? Ya alhamdulillah yang pemuda kakak-kakaknya, pemudi kakak-kakaknya bingung. Yang jadi dewasanya sama, nggak ngelayanin banget, tapi terus berjuang untuk kebaikan. Alhamdulillah berkat ini. Kan ada istilahnya kan, pindah cai, pindah tampian. Di mana kita di bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Bentuknya air pasti ngikutin botol, masa ya botol ngikutin air, kan gitu, ada istilah the botol kan seperti itu. Ikuti, bukan berarti di mana cai ngikuti, jangan-jangan ya, enggak juga, artinya suatu kias majas ya. Ya artinya majas itu wajan gitu. Wajan itu pasti diikuti. Misalnya wajannya di sini organisasi, wajan ada peraturan anggaran dasar rumah tangga organisasi, aturan dasar anggaran rumah tangga daripada organisasi, aturan dasar rumah tangga organisasi. Pasti yang kita sebagai yang mengikuti atau sebagai yang ingin daftar atau ingin gabung pasti ngikutin. Coba aja di mana-mana kayak gitu. Makanya cerita dulu ada 2014 ada cerita Laila Majnun. Sampai 2,5 tahun ya. Lu nyaksin ada bocah semua. Ya kunjung 15. Sampai bagaimana sikap perilaku. Namanya juga ada Laila dan Majnun. Laila itu malam. Majnun udah tergila-gila, apa aja lakunya asal untuk generasi. Biar nyaksin anaknya sendiri, biar peluk, misalnya contohnya begitu. Supaya ngelihat, bener ada. Ini kisah lanjutannya ntar insya Allah nih ada cerita lebih subhanallah lagi. Orang-orang luar negeri bilangnya Abu Nawas ya, kalau Indonesia bilang Abu Nawas gitu ya. Lanjutannya ya insya Allah terus berlanjut dari hal demikian. Untuk sebagai seling-selingan ya, memang tetap 12 jilid, tapi di situ ada alinea yang terus menyelangi dan nyelingin ya, supaya jangan terlalu jenuh hal-hal demikian. Inilah yang disebut dengan sampaian kalimat sepatah dua patah barangkali dibukakan pintu hati dan juga arti sebuah makna. Kalaupun mungkin ada salah, maaf dikata, yang namanya manusia nggak salah nggak benar, tetap mencari mahribahan Allah, karunia Allah dan juga rahmatnya Allah.
Semoga Allah juga memberikan karunia bagi orang yang terus mencari karunia dan tidak akan pernah merasa putus rahmat dari Allah. Nggak juga harus nunggu mati untuk kita meninggal. Nggak nunggu meninggal kalau kita mati. Yang penting sebelum kita mati, rasa mati dalam kehidupan, mati dalam semangat, ataupun meninggal jasad kita, wajiblah kita terus mempunyai cita-cita sebagaimana layaknya para orang terdahulu. Nggak perlu harus nunggu mati untuk terkenal. Nggak juga harus nunggu meninggal kalau kita ingin dikenal. Teruslah untuk bermotekar, bersemangat, terus coba berkreatif biar terlihat hasil karya. Kecil atau tidaknya, yang penting telah berusaha, bukan hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.